Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaida Maulani dengan nomor NIM 040401211124. Di sini saya akan menampilkan video wawancara saya dengan mahasiswa Ubaya yang bernama Christopher Isabelli Dian Siswanto. Dia beragama Kristen Protestan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada Kak Belly untuk dia jawab. Simak video berikut ini. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya, Kak. Ya, Yang pertama, eh, apa perbedaan dari ajaran Yesus dan Paulus? Bisa dijelaskan, Kak? yang pertama, perbedaan ajaran Yesus sama Paulus itu ini. Kalau Yesus itu mengajarkan bahwa kita semua umat manusia itu diajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi contohnya kayak Yesus itu tidak pernah mengakui Tuhan. Kalau ajaran Yesus seperti itu. Nah, sedangkan kalau ajaran Paulus itu mengajarkan Trinitas. Contohnya Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang diajarkan Paulus. Sedangkan Paulus itu menuhankan Yesus. Seperti yang dikatakan di Alkitab ada di Matius 15:24 itu, Yesus itu bilang kalau dia itu utusan Allah. Itu. Jadi, tapi nggak pernah minta untuk disembah, apalagi untuk dituhankan. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kan di Kristen tuh ada yang seiman tapi tak seamin. Seperti Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Itu bisa dijelaskan bagaimana, Kak? Kalau Kristen Katolik itu dia itu hanya fokusnya kepada ajaran Alkitabnya aja. Jadi nggak ada dicampuri oleh kayak contohnya pengalaman pribadinya, terus cerita-cerita bahwa dia pernah menyembuhkan orang sakit apa dan apa. Nah, kalau Kristen Katolik itu ibadahnya juga lebih sakral karena nggak alat musiknya itu juga nggak rame kayak Kristen. Kalau Kristen kan alat musiknya itu kan ada drum, ada gitar gitu, lebih kayak konser gitu kan. Nah, kalau Katolik itu lebih sakral dan itu pun komuninya itu nggak pakai anggur. Jadi cuman rotinya aja. Rotinya itu dipecahkan oleh romo, habis itu dikasih ke para umat. Nah, kalau di Kristen itu pakai anggur. Jadi dikasih anggur sama roti. Jadi kalau bentuk roti itu tubuh Kristus dan kalau anggur itu darah Kristus. Nggak ada perbedaan, cuman kalau di Kristen itu tidak pernah bahwa mengakui adanya Maria. Sedangkan kalau di Katolik, Marianya itu ada dibawa dalam sebuah doa, kayak contohnya doa Salam Maria, terus kayak doa apalagi gitulah, yang pokoknya contohnya itu seperti ada ibunya itu dibawa gitu. Kalau di Kristen nggak ada, jadi cuma yang diakui Yesusnya aja. Oh, begitu ya, Kak. Untuk tempat ibadahnya, gerejanya tuh apakah sama atau ada yang membedakan gitu? Untuk tempat ibadahnya itu, kalau Kristen itu ibadahnya dia kayak ada musiknya, ada penyembahannya, ada juga firmannya, yang firman yang tadi yang tak katakan itu. Ya. Jadi kayak firman yang diambil dari Alkitab tapi dicampur dengan pengalaman pribadi itu. Jadi kalau pendetanya misal pernah jalan-jalan kemana terus dia sembuhkan orang sakit, nah itu. Terus kalau Katolik itu enggak. Jadi kalau firman ya udah firman dari Alkitab. Terus untuk tempat ibadahnya itu yang beda cuman cuman kursinya aja mungkin. Kalau aku lihat sih gitu. Kalau kursinya di Katolik itu kan panjang-panjang gitu duduknya, dempet-dempetan gitu, mepet-mepet. Terus ada kalau di Kristen kursinya sendiri-sendiri gitu aja sih, bedanya cuman itu. Cuman dalamnya juga sama.
tetap ada salibnya, terus ada apa, semua sama. Iya, baik Kak. Pertanyaan yang terakhir, ada yang mengatakan kalau Yesus itu bukan disalib, tapi digantung. Nah, yang benar tuh menurut Kakak itu emang disalib apa digantung, Kak? Kalau di Alkitab nggak pernah dikatakan Yesus itu digantung. Karena udah pernah dibuat difilmkan juga kalau Yesus itu disalib sama 2 orang yang pernah yang pernah berkhianat atau apa gitu, itu disalib dua-duanya. Tapi Yesus itu nggak mati waktu disalib. Kalau di Alkitab dikatakan gitu. Dia habis diturunkan dari salib, dia ditaruh di kayak makam gitu, terus dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, katanya sih kalau di Alkitab gitu. Kalau digantung itu nggak ada pernah di Alkitab nggak ada kalimat bahwa Yesus itu digantung. Jadi kalau Yesus digantung itu mungkin versinya beda mungkin, dan itu kalau dari Alkitab nggak ada Yesus digantung. Oke, cukup sekian pembahasan dalam video ini. Jika dalam video ini terdapat salah kata maupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.